Seperti diketahui, bahwa pada masa lampau, Nusantara banyak berdiri kerajaan-kerajaan, dari yang kecil sampai kerajaan besar semacam Sriwijaya dan Majapahit. Kerajaan-kerajaan Nusantara tentunya memiliki pasukan perang untuk sarana pertahanan atau untuk kepentingan ekspansi negeri luar, serta menjaga keamanan wilayah. Sebagaimana gambaran pada umumnya, prajurit Nusantara hampir tidak ada yang mengenakan baju zirah atau baju besi, bukan karena tidak mampu dalam hal teknologi pembuatannya, karena Nusantara sudah terkenal dengan olah logam yang cukup mumpuni, namun bisa jadi karena memang prajurit Nusantara lebih memilih cara lain untuk melindungi dirinya. Sebagai negeri yang kaya akan budaya dan olah spiritual tinggi, prajurit Nusantara juga lebih percaya dengan laku dan tirakat. Rata-rata mereka tidak lombohan atau kosongan dalam hal ilmu kanuragan, dan sebagai pengganti baju zirah, mereka pun mempelajari ilmu kebal dan kedikdayaan lainnya untuk pertahanan dan bela diri. Berikut adalah beberapa ilmu kebal yang dipercaya sebagai piandel para prajurit Nusantara. 1. Tameng wajah. Ilmu kanuragan sangat banyak ragamnya, ajian Tameng Wojo salah satunya, di mana ilmu ini sangat tersohor seantero jagat bumi pertiwi ini. Khususnya orang Jawa, sangat jarang yang tidak tahu ataupun mengerti dengan aji-ajian, rapalan dan mantera kejawen. Ajian Tameng Wojo sendiri sebenarnya sudah sangat jarang orang sekarang yang menguasainya, di samping sudah sangat jarangnya pecinta ilmu goib kejawen, juga hilangnya keyakinan akan kekuatan yang terkandung dalam ilmu-ilmu seperti ajian Tameng Wojo ini. Tapi tidak menutup kemungkinan, masih tetap ada saja orang Jawa ataupun keturunannya saja yang masih terikat kuat dengan hal spiritual dan metafisika kejawen. Maka tak heran, bila sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang kebal dari berbagai senjata tajam dan salah satu ilmunya adalah ajian Tameng Wojo inilah. Pada sejarahnya, hampir semua ilmu diciptakan menggunakan pengheningan kepada Sang Pencipta Jagat Semesta yang tertuang pada keyakinan dan kepercayaan pada masa diciptakannya ilmu-ilmu ini. Ajian Tameng Wojo sendiri adalah bahasa Jawa yang bila diartikan adalah tameng, merupakan perisai atau bentengan diri, sedangkan wojo adalah baja. Jadi pengambilan makna dari ajian ini adalah perisai baja, dan bila kita maksudkan ia pakaian maka ia adalah baju baja, jadi semua jenis besi yang tidak sekuat baja tidak akan bisa menembusnya. Dua, Rajek Wesi. Ajian Rajek Wesi diambil dari nama fungsi utamanya yang berhubungan dengan wesi yaitu besi. Setiap benda yang berunsur besi tidak akan mampu melukai kulit pemilik ilmu ini. Tak heran bila sudah banyak sekali pecinta ajian kejawen yang selalu memburu dan mempelajari ilmu yang pilih tanding satu ini. Seperti yang kita ketahui, setiap ilmu yang memiliki unsur besi bisa dipastikan untuk pertahanan diri dari serangan lawan, sama halnya dengan ajian Rajek Wesi. Hanya saja, pada awal penggunaan ilmu ini tidak seperti di zaman sekarang yang bertujuan untuk pertarungan saja. Pada awalnya mulai banyak yang mempelajari ajian Rajek Wesi adalah para santri di sebuah pondok untuk menimba ilmu agama Islam pada masa dulu. Tujuan mereka diberikan bekal mempelajari ajian Rajek Wesi hanya untuk jaga diri, di mana waktu itu masih terkesan sepi dan mengutamakan para santri belajar di waktu sore hingga malam hari. Jadi wajar jika ada banyak sekali pemuda yang awalnya iseng lalu terjadi sebuah pertarungan, karena sudah memiliki tameng ajian Rajek Wesi bisa ditujukan untuk keselamatan. Sebenarnya zaman dulu dan sekarang fungsi ajian Rajek Wesi tetaplah sama, hanya saja bila sebuah pertarungan dimulai sedari pemilik ilmu ini tentu efeknya adalah kesombongan karena kebal dari senjata tajam. Untuk Anda yang berniat mengamalkan ilmu ini, aslinya tidaklah sulit untuk dipelajari, hanya saja berhasil atau tidaknya akan sulit ditentukan, kecuali bila dipelajari langsung dari seorang guru, nantinya kan bisa matang berhasil atau tidak saat akan dikuasai, jadi bila ingin dipelajari sendiri harus dipikir secara matang. 3. Bandung Bondowoso. Kiprah Si Bandung Bondowoso yang dimana terukir dalam sejarah pembuatan sebuah candi yang mampu dibuat hanya dengan satu malam saja, karena dicurangi maka ia lalu gagal membuat 1000 candi untuk melengkapi. Dengan kesaktian yang ia miliki jadilah sebuah patung bermotif wanita cantik. Bukan hanya candi yang ditinggalkannya, namun juga ajian Bandung Bondowoso juga masih banyak dipelajari manusia di zaman sekarang, sekaligus mengingatkan bahwa tokoh yang satu ini memang memiliki kesaktian yang luar biasa hebatnya. Sebagian orang yang sangat menyukai olah kanuragan dan kebatinan, menguasai ajian Bandung Bondowoso merupakan hal yang biasa, mengingat sangat banyaknya manfaat bila telah berhasil menguasainya. Bukan hanya memiliki kekuatan,
digadangkan bahwa pemilik ajian Bandung Bondowoso juga akan kebal dari berbagai serangan senjata lawan. Untuk meliputi keampuhan bagi pemilik ilmu ini adalah kebal dari berbagai senjata tajam dan kekuatan yang luar biasa. 4. Lembu Sekilan. Ajian Lembu Sekilan merupakan ilmu kejawen tingkat tinggi yang paling tersohor di Nusantara. Dulu, para jawara dan pendekar di tanah Jawa khususnya, diyakini memiliki kemampuan tak tertandingi karena ajian ini merupakan tameng nomor 1 untuk menjaga keselamatan diri dari musuh. Konon, ajian ini dimiliki oleh Mahapatih Gajah Mada, Joko Tingkir, Arya Penangsang hingga Sunan Kalijaga. Satu dari sekian jurus yang memungkinkan pemiliknya tak bisa tersentuh senjata apapun. Hebatnya lagi, tubuh seseorang yang menguasainya tidak bisa merasakan sakit alias kebal. Mau diserang dengan senjata api, senjata tajam, benda tumpul, bahkan dengan tangan kosong pun akan meleset pada pemegang ajian Lembu Sekilan. Banyak yang mengatakan kalau di sekitar tubuh pemilik ilmu ini dilindungi jin dan setan, sehingga serangan fisik berupa apapun akan meleset selebar, sekilan, atau sejengkal dari badan. Sampai kini, ilmu ini katanya masih tetap ada bahkan masih dipelajari beberapa orang. Tapi mempelajari ilmu ini tidak mudah. Ada tahapan-tahapan berat untuk mencapainya. Seperti namanya, ajian Lembu Sekilan akan menghadiahi pemiliknya kelebihan berupa melesetnya segala serangan sejauh sekilan dari badan. Sekilan sendiri sama dengan sejengkal, yang artinya jarak sepanjang ibu jari hingga kelingking telapak tangan yang direntangkan. Konon karena hal ini, banyak orang yang berprofesi dekat dengan senjata api atau berhubungan dengan kekerasan fisik masih menggunakan ilmu ini untuk menamengi dirinya. Menurut cerita, melesetnya segala serangan pada pemilik ajian ini karena adanya tameng gaib yang tak kasat mata. Tameng ini setebal sekilan atau kira-kira 25-50 cm. Konon, tameng ini sangat kuat dibanding baju besi atau perisai apapun. Katanya, tidak hanya melindungi dari serangan fisik juga serangan spiritual macam guna-guna dan sejenisnya. 5. Rawa Rontek. Di samping ilmu kebal, para prajurit dan pendekar Nusantara juga kerap mempelajari ilmu anti mati. Satu di antaranya adalah ajian Rawa Rontek. Ajian Rawa Rontek merupakan ilmu yang berasal dari Jawa. Konon katanya, ilmu ini akan membuat pemiliknya hidup abadi. Ilmu Jawa kuno ini biasa digunakan oleh para jawara di masa lalu untuk memberikan kekuatan lebih pada tubuhnya. Selain untuk jaga diri, ilmu ini juga dipercaya digunakan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan. Seseorang yang mempelajari ilmu ini, konon tidak bisa mati meskipun dalam kondisi kepala terpenggal. Kepala tersebut akan kembali menyatu dengan badan pemilik ilmu Rawa Rontek tersebut. Maka dari itu, ilmu ini dipercaya dapat membuat seseorang kekal abadi. Rawa Rontek dipercaya sebagai salah satu ilmu hitam. Maka dari itu, siapapun yang ingin memiliki kesaktian dari ilmu akan diminta syarat yang sangat berat. Syarat ini sangatlah sebanding dengan kedahsyatan dari ajian Rawa Rontek.